Shalom, salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Heni Moko Ago, STH, MTH, PAK. Salah satu dosen tetap di Akademi Kesehatan Sinar Kasih Toraja, Prodi D3 Kebidanan. Perkenalkan, saya menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu Pendidikan Agama Kristen, dengan metode Delivery, Interaction, and Assessment dalam wujud kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT. Khususnya di aspek pengajaran, saya akan memaparkan terkait mata kuliah Pendidikan Agama Kristen dengan kode MK SKTU 22001 dengan jumlah 2 SKS. Mata kuliah umum wajib bagi mahasiswa semester 1 pada Prodi D3 Kebidanan di Akademi Kesehatan Sinar Kasih Toraja yang dideskripsikan secara singkat, yaitu mahasiswa Kristen yang hidup di masa kini diperhadapkan dengan berbagai tawaran nilai-nilai kehidupan yang bersifat positif dan negatif. Oleh karena itu, mereka membutuhkan nilai-nilai Kristiani dalam tindakan etis, moralitas, kontekstual yang dapat dipakai sebagai acuan dalam berpikir, bersikap, dan bertindak. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, bangsa Indonesia telah mengalami krisis multidimensi sejak beberapa waktu lalu. Krisis yang berkepanjangan cenderung menghasilkan frustasi dalam masyarakat, dan dalam situasi ini potensi konflik dan kekerasan dapat dengan mudah merebak di berbagai tempat. Mahasiswa Kristen terpanggil untuk menjadi pewarta dan pembawa damai sejahtera dimanapun mereka berada. Perkuliahan pendidikan agama Kristen di perguruan tinggi diharapkan memberi manfaat, yaitu memperlengkapi mahasiswa Kristen dalam proses penemuan diri dan pembentukan karakter sebagai intelektual Kristen yang mampu mewujudkan nilai-nilai agama dan imannya dalam seluruh aspek kehidupan dan profesinya. Dalam pencapaian pembelajaran lulusan program studi ini, dibebankan pada mata kuliah pendidikan agama ini ada beberapa. Yang pertama, capaian pembelajaran sikap. Yang pertama, mampu menunjukkan sikap bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. Sikap yang kedua, menunjukkan tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalani tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Yang ketiga, mampu berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa. Yang keempat, menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat dan temuan orang lain. Yang kelima, mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Yang keenam, tata hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Yang ketujuh, menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademi. Yang kedelapan,
menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Yang kesembilan, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya serta mandiri dan semangat kemandirian kejuangannya. Yang berikut, CP tentang pengetahuan. Yang pertama, mahasiswa itu mengetahui, menguasai konsep umum sosial budaya, agama, dan kepercayaan. Yang kedua, menguasai konsep etika dan hukum perundang-undangan sesuai dengan kewenangan bidan. Yang ketiga, mengamalkan nilai-nilai agama di setiap layanan kebidanan yang berasaskan Pancasila. CP yang berikut yaitu keterampilan khusus. Mahasiswa itu mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks iman Kristen dan implementasi nilai-nilai iman Kristen dalam kehidupan sehari-hari. Capaian pembelajaran keterampilan khusus yaitu mereka mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang moral, iman, dan ilmu pengetahuan, masyarakat, budaya, politik, dan kerukunan antar umat beragama. Yang berikut, capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. CPMK yang pertama yaitu mahasiswa itu mampu memahami dasar Alkitabiah dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru mengenai pendidikan agama Kristen. CPMK yang kedua yaitu mahasiswa mengerti dan mampu memahami dan menjelaskan hakikat dan tujuan pendidikan agama Kristen. Berikut yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan dan mengkomunikasikan ulang gagasan atau konsep dasar kekristenan. Yang keempat, mahasiswa mampu mengintegrasikan dasar-dasar kekristenan yang dia ketahui dengan ilmu pengetahuan yang dia pelajari dan pengalaman yang dia miliki. Yang kelima, mahasiswa mampu mengimplementasikan prinsip-prinsip atau nilai-nilai dasar kekristenan di dalam pelayanannya di lingkungan keluarga, gereja, kampus, dan masyarakat. Yang keenam, mahasiswa memiliki kesadaran agama dan kepedulian sosial dalam menjawab masalah yang ada di kampus, di gereja maupun di masyarakat berdasarkan nilai-nilai dasar kekristenan yang dia pelajari. Demikianlah pemaparan singkat yang saya sampaikan tentang rencana pembelajaran semester pada mata kuliah Pendidikan Agama Kristen. Berikut adalah video pembelajaran saya di kelas. Terima kasih. Selamat pagi anak-anakku. Oke, sebelum Ibu mengajar, kita akan absen dulu ya. Adakah yang tidak hadir? Ada. Hadir semua. Oh, oke. Hari ini kita akan belajar tentang mata kuliah Pendidikan Agama Kristen. Tapi sebelumnya kita akan berdoa ya. Silakan siapa yang bisa berdoa untuk kita hari ini. Bukan kami dari kami yang kasih
karena Tuhan kami memelihara kami, Tuhan berkati kami, dari semuanya itu boleh menjadi bekal dan berdoa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Ya, Ibu akan mengajar tentang pendidikan agama Kristen, mata kuliah pendidikan agama Kristen. Siapa yang masih ingat pembelajaran kita yang minggu lalu tentang pengertian agama? Siapa yang bisa? Yang masih ingat tentang pengertian agama? Pengertian agama menurut Kamus Bahasa Indonesia. Ada yang masih ingat? Silakan. Agama adalah sistem yang mengatur ketatanan atau kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia serta yang Iya, ternyata kita sudah pelajari tentang bagaimana itu agama. Ya, kalau fungsi agama secara individu, ada yang masih ingat coba? Yang minggu lalu, coba lihat. Adakah yang masih ingat lagi? Nah, coba. Secara individu, agama membantu manusia memahami tujuan dan makna hidup, serta memberikan arah dan pedoman dalam menjalani kehidupan. Agama dapat membantu manusia mengatasi ketakutan dan kecemasan tentang masa depan, kematian, dan hal-hal yang tidak diketahui. Dan agama dapat memberikan ketenangan dan kedamaian batin kepada manusia, serta membantu mereka mengatasi stres dan tekanan hidup. Oke, ternyata masih ada yang ingat tentang itu. Ya, sekarang kita maju di dalam pembelajaran kita tentang Allah dalam kepercayaan Kristen. Bagaimana seorang Kristen itu mempercayai Allah. Jadi harus tahu bahwa Allah itu yang bagaimana, ya. Jadi kita harus tahu sifat-sifat Allah. Jadi ada namanya sifat-sifat Allah. Allah itu seperti apa? Biasanya, oh Allah itu memiliki sifat yang pertama, Allah memiliki kuasa yang tidak terbatas dan dapat melakukan segala sesuatu. Terus Allah mengetahui segala sesuatu, baik yang telah terjadi, yang sedang terjadi, maupun yang akan terjadi. Allah adalah sumber kebaikan dan kasih sayang. Allah adalah satu-satunya Tuhan yang ada, tidak ada yang lain. Jadi Allah, sifat Allah yang pertama, Allah itu maha kuasa. Allah itu maha tahu. Jadi ada perbuatan kita atau dosa kita tahu, Allah tahu. Kita tahu, orang lain tahu, Allah juga tahu. Jadi Allah itu maha tahu. Kadang-kala kita tidak tahu, tetapi Allah tetap tahu. Jadi Allah maha tahu. Kan? Allah kita adalah Allah yang maha tahu, Allah yang kuasa, yang adalah Allah juga yang adalah satu-satunya, tidak ada yang lain, ya. Kalau kita tahu namanya sifat-sifat Allah, pasti kita akan juga sebagai orang Kristen harus belajar bagaimana kita itu menjalani hidup seperti sifat-sifat Allah. Tapi kita juga bukan maha tahu, tidak seperti Allah. Tetapi kita bisa belajar yang namanya kebaikan. Kita bisa contohnya dalam kehidupan kita, atau yang ini bidan-bidan ketika praktek, nanti praktek kamu itu akan namanya menghadapi masalah-masalah. Contohnya ketika pacarnya datang membawa pacarnya, ini mantan pacar ya, mantan pacar membawa pacarnya ke rumah sakit, kamu sedang di situ. Kamu mau menangani ini karena masih ada kamu, wih mantanku ini, jadi setidaknya tunggu kok saya balas dendam. Wah, tidak bisa seperti itu ya, tidak boleh. Kita harus tahu bahwa sifat Allah maha pengasih, baik. Kita tidak boleh seperti itu, toh.
Oke, yang berikutnya. Nah, oke. Sebelum kita masuk di dalam Allah Tritunggal, ada yang ingin bertanya? Oke, silakan. Apa salah satu tugas dari Roh Kudus? Ya, oke. Kita akan belajar tentang namanya Allah. Dan ini kita akan masuk di dalam Allah yang Tritunggal. Bagaimana Allah itu adalah Allah yang bukan Allahnya itu ada 3 ya, tetapi Allah itu punya peran 3. Yang salah satunya itu yang ditanya, Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus itu Allah yang akan memberikan kekuatan. Ketika Allah itu mati, Yesus Kristus mati dan dia bangkit, dia naik ke surga, dia meninggalkan Roh Kudus di dalam hati kita, orang yang percaya ya, tinggal di dalam hati. Itulah peran Roh Kudus, mengingatkan kita untuk berbuat baik dan membimbing kita untuk dapat mampu melakukan hal yang baik yang diinginkan oleh Tuhan. Ya, itu salah satunya. Ya, kita lihat ini konsep Tritunggal. Yang pertama, Allah itu disebut Allah Bapa. Bapa Allah adalah pencipta alam semesta dan segala isinya. Jadi ini peran Allah sebagai Bapa. Dia adalah pencipta segalanya yang ada di muka bumi ini. Nah, makanya dalam firman Tuhan, pada mulanya adalah firman, dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Nah, itulah Allah Bapa kita yang kita sembah. Yang berikut yaitu Allah Anak, yaitu Yesus Kristus yang adalah Allah yang datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Nah, kita sebagai manusia tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri, betul toh? Atau adakah yang bisa menyelamatkan dirinya sendiri dengan dosanya itu? Yang kalau 1 hari saja, adakah yang tidak pernah buat dosa dalam 1 hari? Tidak ada, pasti buat dosa toh? Oke, dalam 1 hari 3 kali. Toh? 3 kali saja. Itu yang biasanya ada di dalam biasa kalau praktek penginjilan itu ada itu yang disebut 3 dosa dalam sehari. Oke, 3 dosa dalam sehari. Oke, dalam seminggu dikali, berapa? Sebulan, setahun, seumurmu. Jadi banyak betul kan dosa. Dan tidak bisa kita menyelamatkan diri kita karena dosa kita itu begitu banyak. Toh, tidak bisa. Jadi kita itu karena dosa kita terlalu banyak, kita tidak bisa. Jadi siapa yang bisa? Inilah dia peran Allah sebagai anak, yaitu Yesus Kristus yang menyelamatkan kita dari dosa. Karena kita tidak bisa dan tidak mampu menyelamatkan diri kita sendiri. Karena kita tidak bisa 1 hari itu tidak buat dosa. Dosa itu yang bagaimana, Kak? Ada yang tahu tentang dosa? Dosa itu dari pikiran, perbuatan, perkataan. Nah, kadang-kala kita tidak tahu sudah menyakiti orang kan? Itu juga dosa. Jadi tidak bisa kita itu dalam sehari tidak buat dosa. Makanya Tuhan tahu manusia itu tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Hanya melalui Yesus Kristus. Jadi kalau kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadi, kita tahu bahwa hanya Dia yang bisa menyelamatkan kita. Tidak ada yang lain. Kita sendiri tidak mampu. Bukan karena kita ini anak pendeta atau kita ini hamba Tuhan.
Tidak juga, karena kita itu masih manusia, tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Karena kita selalu buat dosa. Maka yang percaya sama Yesus Kristus, dia pasti masuk surga. Nah, itu adalah sesuatu yang dijanjikan oleh Tuhan, bahwa ketika kita percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, kita masuk kerajaan surga, hidup kekal, ya. Dosa. Roh Kudus, konsep Tritunggal. Roh Kudus ini ya sudah tadi Ibu bicara bahwa dia akan membimbing kita. Nah, karena Yesus dia sudah mati dan dia bangkit, dan ketika dia pergi, dia tidak bisa lagi kan, tetapi dia turunkan Roh Kudus untuk orang yang percaya, tinggal di hati untuk menegur, mengingatkan bahwa ini salah loh. Apa yang kamu buat itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kamu harus belajar firman Tuhan. Kamu harus menjalani hidup sesuai dengan namanya orang Kristen yang percaya Tuhan. Toh? Jadi ketika ada Roh Kudus di dalam orang percaya, otomatis diingatkan ketika kita buat salah. Pasti diingatkan. Tapi kadang-kala kita mengeraskan hati. Tidak Ji. Begitu toh. Apalagi kalau sudah dapat jodohnya yang di seberang. Tidak Ji. Begitu katanya. Tapi lebih bagus lah bisa sama-sama. Oke. Roh Kudus adalah pribadi Allah yang memberikan kekuatan dan bimbingan kepada manusia. Jadi ketika kita sudah percaya Yesus Kristus, otomatis ada Roh Kudus yang mengingatkan kita untuk bisa menjalani hidup sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi bagaimana caranya kita bisa tahu? Kita pasti akan belajar lewat firman Tuhan. Karena lewat firman Tuhan itulah kita bisa mengetahui apa yang harus kita buat. Lewat firman Tuhan itu kita tahu bahwa kita salah. Lewat belajar firman Tuhan itulah kita tahu bahwa kita sudah salah melangkah. Ya. Karena kalau kita tidak belajar firman Tuhan, kita tidak tahu apa yang harus kita buat, kita tidak tahu bahwa kita sudah salah. Ya. Yang berikut, hubungan manusia dengan Allah. Nah, dalam kepercayaan Kristen, Allah memiliki hubungan yang sangat dekat dengan manusia. Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya, dan memiliki rencana yang baik untuk kehidupan manusia. Namun manusia telah berdosa dan memisahkan diri dari Allah. Oleh karena itu Allah mengutus Yesus Kristus untuk menyelamatkan manusia dari dosa dan memulihkan hubungan antara Allah dan manusia. Jadi hubungan manusia dengan Allah itu terputus oleh karena dosa manusia. Tetapi oleh karena Yesus Kristus, maka kita diselamatkan, kita memperoleh hidup yang kekal, yang dimana kita itu dijanjikan bahwa ketika kita mati kita akan bangkit. Terus pengalaman Allah dalam kehidupan sehari-hari, dalam menjalani hidup kita sehari-hari, pasti kita merasakan bahwa Allah itu ada bersama dengan kita. Dalam kepercayaan Kristen, Allah tidak hanya ada di dalam teori, tetapi juga dapat dialami dalam kehidupan sehari-hari. Banyak orang Kristen percaya bahwa Allah dapat berbicara kepada mereka melalui firman, memberikan bimbingan dan kekuatan dalam menghadapi tantangan hidup. Jadi dalam kehidupan keseharian kita tahu bahwa ada banyak persoalan yang kita hadapi, ada banyak segala sesuatu yang kita jalani itu ada banyak tantangan. Jadi ketika kita jauh dari Tuhan, otomatis kita tidak punya pegangan, kita bisa saja salah melangkah. Oleh karena itu, dalam pengalaman keseharian kita perlu namanya membaca firman
Tuhan, supaya itu bisa mengingatkan kita untuk tetap ada di dalam jalur yang benar, tujuan yang benar. Karena memang kita diciptakan Tuhan untuk sesuatu yang sungguh sangat mulia. Kita punya tujuan sudah jelas. Yang kamu di sini sudah jelas nggak tujuannya ada di sini? Mau jadi apa? Bidan, sudah jelas toh? Jadi kalau tidak mau jadi bidan jangan di sini tuh. Salah jurusan. Jadi sini sudah jelas. Oke. Terus yang berikut, implikasi sebagai pencipta. Ya, bagaimana lewat ini kita tahu bagaimana Allah, kita sudah belajar tentang pendidikan agama Kristen itu apa itu agama. Kita lihat bahwa implikasi sebagai pencipta. Jadi kita tahu dan kita berpegang kepada kepercayaan kepada Allah sebagai pencipta, berarti mengakui kedaulatannya atas segala sesuatu termasuk kehidupan manusia. Yang berikut, kepercayaan kepada Allah sebagai pencipta juga berarti menghargai ciptaannya, termasuk alam semesta dan segala isinya. Terus manusia memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan mengelola ciptaan Allah dengan baik. Jadi ketika kita sudah tahu siapa itu Allah kita, sifat Allah itu bagaimana, dan bagaimana itu Allah sebagai Allah yang disebut Allah Tritunggal, dan ketika kita menjalani hidup kita tahu penciptanya, kita tahu bahwa kita harus menjaga merawat apa yang Tuhan sudah ciptakan, di mana kita berada saat ini. Jadi kita tahu bahwa kita menjaga apa yang Tuhan sudah ciptakan, kita merawat apa yang Tuhan sudah beri untuk kita dimanapun kita berada. Kita harus tetap menjalani hidup sesuai dengan firman Tuhan ya. Oke, yang berikut, implikasi sebagai penyelamat. Yaitu kepercayaan kepada Allah sebagai penyelamat berarti bahwa manusia dapat diselamatkan dari dosa dan kematian. Jadi sudah jelas ya, jelas sekali ini. Yang berikut, Allah memberikan pengampunan kepada manusia yang bertobat dan percaya kepadanya. Terus kepercayaan kepada Allah sebagai penyelamat memberikan harapan bagi manusia untuk memiliki kehidupan yang kekal dan bahagia. Allah penyelamat sungguh luar biasa. Oke, dari semuanya ini yang kita pelajari, Ibu sampai di sini saja. Nanti kita lanjut minggu depan karena masih banyak lagi yang harus Ibu jelaskan minggu depan ya. Semoga semua juga hadir untuk melanjutkan pembelajaran kita minggu depan ya. Oke, sebelum ditutup kita akan berdoa ya, berdoa penutup. Silakan siapa yang bisa berdoa. Oke, terima kasih. Demikian proses pemaparan RPS dan proses pembelajaran di dalam kelas di Akademi Sinar Kasih Toraja. Sekian dan terima kasih.